Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mursyida. Di sini saya akan membahas tentang penegakan hukum yang dimana telah dipresentasikan dan juga dijelaskan, dikasih tambahan oleh kelompok 2 bersama teman podcast saya, Imratu Salihah. Sini saya akan membahas tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia. Oke. Gini. Jadi negara Indonesia kan merupakan negara hukum yang dimana supremasi hukum menjadi permasalahan utama yang ada di negara Indonesia. Namun adanya hukum itu juga menjadi pegangan yang dimana untuk membantu masyarakat untuk menjadi lebih terarah, lebih tertib, lebih teratur. Tapi disayangkan sebab dari lemahnya hukum ini yang dimana setiap tahunnya itu terdapat masalah, kasus-kasus yang mungkin kurang dalam penanganannya, sampai dimana masyarakat tuh enggan untuk percaya lagi kepada hukum-hukum yang ada di Indonesia, atau terlebih kepada aparat hukum yang ada di Indonesia. Menurut Anda, seberapa persen sih penegakan hukum yang ada di Indonesia ini? Menurut saya sendiri itu 50% percaya dan 50% tidak percaya. Ya. 50%-nya percaya ini karena sudah terbukti dengan hakim-hakim yang profesional, adil, jujur, dan amanat bisa menyelesaikan kasus-kasus dengan sesuai dengan prediksi masyarakat, adil seperti ini, kasusnya seperti itu. Lalu 50%-nya lagi tidak percaya karena banyaknya penyelewengan penegakan hukum yang ada di Indonesia sendiri. Untuk membuktikan 50% adil itu kan banyak nih ya kasus-kasus yang penanganannya ya kurang. Namun fokus saya tuh ke 50% yang adil ini. Pembuktiannya tuh bisa seperti apa pembuktiannya? Bisa dilihat dari YouTube-nya Mbak Mata Najwati, kan di situ dijelaskan ada hakim yang benar-benar adil dan tidak mau menerima suap apapun oleh Bapak siapa namanya? Saya lupa. Artijo Alkotsar. Nah, itu. Bapak itu benar-benar hakim yang adil dan jujur, bijaksana sebagai seorang hakim agung yang ada di Indonesia. Sampai nggak mau terima suap dari manapun ya, tanpa memandang siapapun orangnya. Keren sih. Untuk 50% yang kurang adil ini mungkin banyak nih ya kasus-kasus yang masih selewengan ya. Iya, masih selewengan, masih belum berkeliaran di Indonesia. Belum penyelesaiannya belum sepenuhnya selesai. Untuk menurut Anda nih, peran generasi muda untuk mendirikan atau menegakkan hukum dengan seadil-adilnya itu kayak gimana? Menegakkan hukum seadil-adilnya itu iya, biar masyarakat tuh percaya kalau hukum ini adil gitu loh. Peran generasi muda itu kayak gimana kira-kira menurut Anda nih? Sebagai generasi muda ya, bisa berpendapat seharusnya hakim seperti ini dan membuktikan bahwa generasi muda juga bisa melakukan hal tersebut, bukan hanya sebagai ucapan tapi juga perlakuan yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh penegakan di Indonesia tuh bisa diwujudkan. Seperti generasi-generasi kita bisa mewujudkan hal-hal seperti itu dan membuat pikiran masyarakat untuk diubah, diolah pikirnya menjadi penegak hukum bisa adil dan bijaksana seperti itu. Berarti nggak cuma omongnya doang nih ya, nggak cuma dari manisnya doang, tetapi butuh pembuktian juga. Betul sekali. Terkait untuk meyakinkan masyarakat nih, gimana sih ya caranya biar masyarakat tuh yakin kalau ini tuh udah adil, itu udah dalam pasal undang-undang bla bla bla. Kan sekarang kan mungkin minim pengetahuan, atau mungkin bisa jadi minim baca, masih buta tentang undang-undang itu kayak gimana, apa jalannya peraturan itu kayak gimana. Biasanya kan banyak tuh ya yang protes, nggak adil. Tapi ternyata emang pembuktiannya di undang-undang sendiri itu udah kayak gitu loh. Kan masih minim gitu loh, masih minim baca, masih minim pengetahuan. Itu cara ngasih taunya itu gimana ya? Kalau saya sendiri untuk kaum yang lebih tua dengan cara bersosialisasi.
diberitahu undang-undang tuh seperti ini, seperti kasusnya ini, karena orang-orang tua kan mesti kayak kamu nggak boleh kayak gitu. Jadi anak muda tidak boleh memberitahu yang lebih tua, harus menghormati kan. Iya. Kita harus berbagi informasi seperti ini, undang-undang sekarang bisa dirubah seperti ini, terus lebih ya bersosialisasi, memberitahukan hal ini seperti itu. Lalu kalau untuk anak muda anak muda sendiri itu bisa lagi diperjelas untuk sekolah-sekolahnya. Ini sekarang sekian kasus ini tuh pakai undang-undang ini, disuruh ngafalin, mengasih tahu lah, memahami undang-undang ini, PKN harus lebih diutamakan lagi. Ini sebagai masukan ya untuk generasi muda selanjutnya. Mungkin ada seberapa pesan untuk aparat hukum yang ada di Indonesia sendiri? Semoga kedepannya Indonesia menjadi lebih baik, penegak hukum lebih adil, bijaksana dan profesional dalam penanganan semua kasus yang ada di Indonesia. Ya udahlah, kita sebagai generasi anak muda. Jadi menurut Mbak Imratu sendiri nih, hukum itu perlu pengetahuan, perlu sosialisasi agar dimana masyarakat itu tahu gimana sih penegakan hukum yang seharusnya itu kayak gitu kan, untuk masyarakat menjadi lebih percaya. Dan peran generasi muda di sini sangat penting, yang dimana berperan untuk sosialisasi, memberi ilmu, memberi pengetahuan untuk memahami hukum yang seharusnya berdiri, yang seharusnya enggak, yang seharusnya gimana ya. Ya, seperti itulah penegak hukum harus sejalan dengan pedoman demokrasi Indonesia yang jaya-jaya luar biasa. Keren. Biar nggak selalu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Oke, mungkin sekian ya podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.